Kita akan mengundang beberapa hamba-hamba Tuhan, juga pelayan dan orang-orang tua yang ada di gereja lokal kita di GBI Shalom, yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun ada di sini. Dimulai dari jemaat yang kalau kita dengar cerita dari Bapak Gembala, gereja dimulai dengan janda yang miskin, tetapi kalau kita lihat sekarang bertumbuh dan telah memakai gembala kita memenangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Pada kesempatan ini nanti kita akan membuka kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kesan dan pesan terhadap mendiang Ibu Ellen Tasik. Dan untuk kesempatan pertama saya akan mengundang dengan hormat Bapak Paparang, boleh menyampaikan sedikit kesan dan pesan buat. Iya, tidak akan lama ya, mungkin yang nanti saya panggil mungkin 2-3 menit saja secara cepat, karena saya percaya banyak yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Paparang. Shalom. Kami keluarga Paparang Tambuhun, kami suami istri dan keluarga menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ibu Ellen adalah inspirasi bagi kami sekeluarga. Di saat-saat kami mengalami dalam keadaan susah senang, beliau tetap hadir. Dan beliau adalah sosok ibu bagi kita semua jemaat. Kerendahan hati dari beliau ini yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Di saat-saat pergumulan kami suami istri, beliau secara diam-diam datang sendiri mendoakan kami suami istri dan menguatkan istri saya. Begitu juga untuk anak-anak kami, Etu, Sanita, beliau hadir. Ini yang menjadi satu teladan yang kami ingat. Yakinan percaya Tuhan Yesus sudah menyambut Ibu Ellen di dalam kemuliaannya. Amin. Ini dari kami, Tuhan menguatkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Parin sekeluarga. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Dr. Paparang. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Dr. Erwin, boleh juga menyampaikan kesan dan pesan terhadap mendiang Ibu Ellen. Shalom. Pertama-tama saya juga turut merasakan sepenanggungan dengan keluarga Pak Marbun, dengan keluarga Opa di sini. Kehilangan yang sangat besar kita rasakan, tapi saya melihat betapa jemaat mencintai Ibu Ellen. Saya boleh saksikan bahwa di dalam segala kesibukannya Pak Marbun, bagi saya beliau tetap seorang ibu. Kenapa? Beliau menempatkan dirinya sebagai ibu. Kalau pernah beberapa kali Pak Marbun sakit atau putra-putrinya sakit, beliau secara khusus bertanya kepada saya apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Jadi kesan itu mendalam buat saya, karena bagaimanapun dalam kesibukan dan kapasitasnya, dia tetap memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan beberapa kali dia bertanya untuk jemaat. Dan saya merasa sangat terhormat bahwa beliau percaya kepada saya untuk mendiskusikan masalah-masalah tertentu mengenai kesehatan. Jadi banyaklah kesan yang beliau tinggalkan buat kita semua. Saya berdoa terus buat keluarga Pak Marbun diberi kekuatan, kita semua diberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Dr. Erwin. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat Pak Bernard Tasik sebagai Om dari Ibu Ellen. Boleh menyampaikan kesan dan pesan. Om Bernard, boleh ke depan, ke atas. Shalom,
Puji Tuhan, kita boleh terkumpul di gereja dalam rangka ibadah pada minggu ini, dan sekaligus dikaitkan dengan kita semua dalam baik keluarga yang dirundung duka cita atas berpulangnya anak kami yang tercinta, Ellen, istri yang tercinta, mama yang sangat dicintai adalah anak kami Ellen. Dua orang tuanya, Yori beserta Sesfebe. Sejak kecil kami dekat dengan Ellen, dengan keluarga, sebagai adik saya, Bro Yori yang biasa kami panggil Ondi, dan juga Sus Faber, karena pada waktu pembangunan pertama gereja ini yang dapat dikatakan bukan gereja karena berdiri di atas empang rawa, tapi dengan ketekunan, ketabahan, Tuhan berkati, semuanya berjalan dengan baik, maka terbangunlah gereja yang ada. Dan waktu perkawinan adik saya ini, Yori, ya saya sebenarnya sebagai orang kapal, saya yang mengambil gambar dalam perkawinan mereka, tapi karena kelalaian atau ya tidak juga ngerti mengenai kamera, saya buka kameranya, jadi semua apa yang direkam dan foto itu semua hilang, sehingga tidak ada bekas dalam perkawinan mereka, tidak ada fotonya. Dan sampai pada kelahiran Ellen, saya kebetulan ada di kapal di luar negeri. Kembali saya boleh ketemu dengan mereka dan ikut serta di dalam jemaat yang ada di sini. Dan Ellen terus kami mendampingi Ellen, ikut serta di dalam memberikan arahan dalam pendidikannya, dan sampai beliau masuk dalam pernikahan, dan mereka diberkati oleh Tuhan, Parlin beserta Ellen, sehingga melahirkan mendapat ketiga putra mereka, Krista beserta Christopher dan Kristi, sampai Ellen tetap datang selalu mengunjungi kami keluarga. Ellen tidak pernah lupa kepada kami sebagai orang tua, selalu selain dia melihat kedua orang tuanya, juga kami sebagai sebenarnya pamannya. Ya, kami selalu dikunjungi oleh Ellen. Kalau kami kemana-mana, kami memerlukan kendaraan, Ellen yang selalu menyediakan bagi kami. Sungguh baik anak ini, Tuhan. Saudara kami atau anak kami ini sangat peduli kepada keluarga, kepada kami keluarga besar Tasik. Oleh karena itu ya, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan dia Tuhan telah panggil setelah dia menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan bagi dia. Dan oleh karena itu kepada saudara kami, anak kami, Parlin, kami tetap tidak melihat dia sebagai anak mantu, tapi kami melihat dia sebagai anak kami sendiri. Saya percaya Bro Yori Sesfebe tetap peduli juga
bagi Parlin dan anak-anak, bagi Krista, Christopher dan Kristi, dan supaya kami tetap di dalam satu kerukunan keluarga yang besar. Itulah pesan saya kepada Parlin dan anak-anak. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih Pak Bernard Tasik. Ya. Selanjutnya kami mohon dengan hormat buat Pak Edi Suwu untuk mewakili keluarga Suwu boleh menyampaikan kesan dan pesan tentang Ibu Ellen. Silakan Om Edi. Pak Edi Suwu mewakili keluarga Suwu. Shalom, puji Tuhan. Kami atas nama keluarga Suwu Sorongan menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian panggil Tuhan anak, adik, saudara Ellen Tasik. Dan kami percaya selama hidupnya dia selalu berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kami hanya melihat, kami hanya mengenang sepanjang hidupnya dia selalu tekun, setia, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Ya, di dalam dia melayani, membantu orang tuanya, membantu suami dalam pelayanannya. Sekali lagi kami atas nama keluarga Suwu Sorongan menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Ellen. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Dan berikutnya saya mengundang sebagai salah satu juga pejabat dari gereja kita GBI Shalom, Ibu PDM Aprianti Sirait. Bu PDM Aprianti Sirait juga akan memberikan kesan dan pesan terhadap mendiang Ibu Ellen. Pertama saya ucapkan turut berbelasungkawa untuk Opa, Oma sebagai papa mama yang sudah mendidik Kak Ellen, pada Pak Japarlin dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan. Saya sukar untuk mengatakan, meskipun kami punya bagian pelayanan masing-masing, saya tumbuh kembang di sini. Kak Ellen yang saya panggil sebagai kakak juga bagi saya, teman sepermainan, teman tumbuh kembang bersama di sini di dalam pelayanan. Kalau saya mereview semuanya, ada banyak hal-hal yang mungkin saya tidak dapat ungkapkan di sini. Ketika dia harus sharing kepada saya di masa-masa sebelum-sebelumnya, kadang Itop masih kecil juga, dia titipkan kepada saya kalau dia harus melakukan sesuatu. Dan saya tahu dia mengasihi keluarga, mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini.
dan mengasihi opa oma juga di tempat ini. Saya bersyukur dia menyelesaikan pertandingan dengan sangat manis dan indah. Kalau dia harus melewati sakit, itu proses yang harus dialami seperti adik saya juga. Tetapi dia kuat. Dia kuat. Terakhir dia bilang kepada saya di SMS, ada satu kalimat. Dia bilang, tetap berjuang, Pri. Saya bilang kembali kepadanya, Kak Ellen tetap kuat. Tuhan bersama Kak Ellen. Itu 23 Januari dia kirim kepada saya. Dan di kalimat terakhirnya dia bilang, salam untuk Yanto kepada keluarga saya. Dan terakhir dia bilang kepada saya, maaf Pak Parlin, opa oma, dia bilang, saya akan ketemu Bora di surga. Saya bilang kepadanya, tetap berjuang sampai Tuhan menentukan saatnya. Saya percaya. Saya nggak berani menelpon karena saya tahu betapa berjuang orang yang harus melewati seperti ini. Dan saya pun tak berani mengungkapkan kata banyak selain doa. Di malam terakhir, besok pagi dia akan dipanggil. Saya berdoa di kamar, Tuhan, kami pernah tumbuh bersama. Kalau waktunya Tuhan harus panggil dia, biarlah Engkau menerima dia dengan sangat indah. Saya percaya dia sudah bersama Tuhan Yesus. Tidak kemana-mana, dia sudah bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita yang masih di sini. Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi umat yang mengasihinya. Tuhan memberkati opa oma dan keluarga yang ditinggalkan serta jemaat. Amin. Biarlah kekuatan Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kak Apri. Selanjutnya saya undang Bapak Pendeta Membantu Perlan Tamuu. Tentu kita bersedih dan air mata kita juga merupakan air mata sukacita. Berbahagia kita bisa bertemu, kenal, dan melayani bersama dengan Ibu Ellen. Silakan Pak Perlan. Ibu Ellen sangat dekat di hati kita semua. Terlebih yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Saya hanya akan bacakan WA terakhir pada tanggal 18 Februari, seminggu sebelum kepergiannya. Dia kalau menghubungi saya selalu lewat HP Ibu Yuni. Kecuali saya tidak ada di tempat dan mendesak, baru dia telepon langsung. Shalom Bu, Pak, mohon bantuan doa. Saya butuh donor darah. Kurang 2 HB saya. Golongan darah AB positif. 2 kali dia ulang, AB resus positif. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Doakan saja. Doakan saja. 2 kali dia WA, doakan saja. Itu tanggal 18 hari Kamis, dan
hari Kamis kemarin, malam Jumat, dia datang dalam mimpi saya 2 kali. Saya sudah terbangun, saya tidur lagi, dia datang lagi. Badannya sudah sangat segar. Dia udah berisi poco-poco. Wajahnya sudah agak bulat dan cukuran rambutnya yang foni biasa, foni depan ini bagus sekali. Dan wajahnya sangat bersuka cita. Dia bilang, aduh, Pak Perlan terima kasih dengan sukacitanya. Atas perhatian Pak Perlan selama ini. Atas doa-doanya. Terima kasih banyak. Dan waktu itu saya berdiri di tengah satu gedung seperti gereja ini. Cuma warnanya agak coklat dikit. Dan waktu itu mau ada ibadah, tapi ibadah pernikahan. Jadi saya masih berdiri di tengah gedung, dia datang. Terima kasih, tapi dengan wajah yang sukacita benar-benar. Saya belum pernah lihat wajah Ibu Ellen bersukacita begitu. Dan hari Jumat pagi, saya telepon ke Pak Kiki. Pak Kiki, mungkin Ibu Ellen sakitnya agak parah. Dia bilang, oh iya, barusan Opa nelpon, minta bantuan doa. Tidak seperti biasanya, setiap kali Opa menelpon, menanyakan kesehatan kami. Bagaimana keadaan, sehat, baik, tapi kali ini dia minta dukungan doa. Dan Jumat itu saya bilang, Pak Kiki, saya nggak enak ngomong ke Pak Gembala, tapi ini yang Tuhan kasih. Mungkin Ibu Ellen sudah akan pergi. Jadi sejak hari Jumat, doa saya berubah. Tidak minta kesembuhan, tidak hanya itu, tetapi masih minta, Tuhan berikan kesempatan sekali lagi Tuhan. Berikan kesempatan sekali lagi untuk menjadi saksimu. Namun, kalau engkau berkehendak lain, terjadilah kehendakmu. Dan mulai saat itu, kami sudah dirundung rasa yang berat. Yuni sudah berteriak nangis. Welen! Karena kadangkala saya diberikan hal-hal demikian. Dan setelah hari Sabtu, berita yang sebenarnya tinggal ya memang sudah harus pergi karena dia mau pulang ke rumah Bapak. Jadi hanya itu kesan terakhir. Jadi sekarang Ibu Ellen, dia sudah bersukacita. Wajahnya tidak seperti lagi yang kita lihat dengan tanggung jawab pelayanan. Tetapi benar-benar dia sukacita. Saya belum pernah melihat wajahnya yang sukacita demikian. Amin. Jadi sekarang dia sudah di sorga. Ya. Kiranya keluarga, suami yang terkasih, opa, oma, anak-anak dihiburkan. Ibu Ellen sudah bersukacita dalam kerajaan sorga. Baik, terima kasih Pak Perlan. Berikutnya kami undang Bapak Sembiring untuk memberikan kesan dan pesan. Bagi yang kami undang, mohon agar singkat 2-3 menit saja. Karena saya percaya masih banyak orang-orang yang ingin memberikan kesan, karena Kak Ellen memberikan kesan yang sangat mendalam buat setiap kita. Silakan Pak Sembiring. Ibu Ellen, selamat jalan Ibu Ellen. Sampai kan di surga. Saya udah gak bisa berkata-kata lagi. Karena Ibu Ellen ini, setiap kita ada di gereja pasti disapa sama dia. Pernah suatu waktu saya tidak ke gereja 2 kali.
pasti ditelepon sama Ibu Ellen. Itulah dekatnya Ibu Ellen ini sama jemaatnya semua. Selamat jalan Ibu Ellen sampai di sorga, ketemu sama Bapak di sorga. Kepada Opa dan Oma dan Bapak Pendeta Japarli, sehat-sehat Opa. Karena Opa dan Bapak Japarli yang membimbing kami sebagai jemaat. Aku pun cukup sekian. Selamat jalan sekali lagi. Kami keluarga turut berduka atas kepergian Ibu Ellen. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Sembiring. Berikutnya saya undang Ibu Ewis Wibowo. Boleh juga memberikan kesan dan pesan. Shalom. Shalom. Kami atas nama keluarga Kapten Hari Wibowo turut berpenanggungan dengan keluarga Bapak Pendeta Japarlin Marbun beserta anak-anak dan papi mami Yori Tasik di tempat ini. Kalau kesan secara pribadi, sebelum saya sebagai jemaat tetap di tempat ini, saat saya kecelakaan di rumah sakit, beliau dan tim doa di tempat ini yang datang untuk menopang saya dalam doa. Sampai saat ini saya boleh melayani di tempat ini, boleh berpartner dengan Ibu Ellen sebagai WL. Itu pun dukungan, dorongan dan motivasi beliau supaya saya juga boleh melayani. Di saat-saat terakhir, saat pelayanan dengan beliau sempat katakan sama saya, Bu Ais harus berani melayani sendiri. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi saya tahu dan percaya bahwa itu pesan yang beliau sampaikan buat saya. Dan saya bersyukur kemarin saat Unity Prayer, doa pagi, saya ditelepon untuk bergabung. Pagi kemarin saya dikasih kesempatan untuk pimpin pujian dan penyembahan. Saya tidak tahu kenapa Bapak Ibu, apa itu suatu tanda. Saya tidak ada di hati saya untuk menyanyi pujian seperti tadi yang dinyanyikan, seperti wanita. Saya menangis saat saya mengatakan, sampai akhirku menutup mata. Dalam pujian itu saya berkata sama Tuhan, tidak Tuhan, jangan Tuhan, saya tolak maut dalam nama Tuhan Yesus. Saya setelah selesai, saat nyanyi lagu itu, saya langsung berbahasa roh. Kami semua ada 8 orang. Kami terus berbahasa roh. Selesai jam 6 kami doa. Ternyata hambanya Ibu Pendeta Ellen Marbun dipanggil Tuhan. Selamat jalan Ibu terkasih. Terima kasih. Engkau yang mengajari saya untuk memberi. Engkau yang mengajari saya untuk melayani. Selamat jalan, sebab rumahmu sudah selesai di surga. Sampai ketemu di Yerusalem baru. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ewis. Berikutnya saya undang DP Adrian Sebua juga menyampaikan kesan dan pesan terhadap mendiang Ibu Ellen. Silakan. Shalom. Saya atas nama keluarga Zebua Cimurangkir turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan doa saya pada hambanya Pak Marbun bersama anak-anak dan opa dan oma supaya diberi kekuatan dan penghiburan. Rasanya kalau lihat Bu Ellen seperti ini, sebenarnya saya secara pribadi belum rela dia harusnya pergi karena ada banyak PR yang belum kelar kita kerjakan di pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya bergabung dengan GBI Shalom
kurang lebih dari tahun 2000 saya menikah. Sampai hari ini saya setia di sini melayani karena bimbingan beliau. Di mata saya, dia ini adalah sebagai teman, tapi di sisi lain dia sebagai seorang ibu. Saya pribadi dalam pelayanan, saya yang sangat, saya merasa saya yang paling dimarahin, ditegur, belak-belakan, dipanggil ke belakang itu sampai detik di mana terakhir pun selagi dia masih sehat, kurang lebih 21 tahun. Dia kepingin semua apa yang ada di benaknya, yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, dia aplikasikan pada saya melayani. Bukan hanya di sini, tapi sebelum ibadah 2 hari seminggu sebelumnya, dia suka SMS, dia WA, begini Pak, begini nanti. Dan saya merasakan bahwa nasihat beliau itu kami rindukan. Saya bilang sama pemusik, siapa yang negur kita lagi ya? Kalau kita salah, siapa yang ngatur? Kalau salah lagu, maunya lagunya seperti ini. Bahkan kalau saya sakit sedikit, langsung dia kasih obat, saudara, kasih vitamin, sampai perhatiannya segitunya. Waktu bergumul terakhir bersama Pastor Ferry dan Pak Jeffrey juga, itu saya bergabung, tapi saya berdoa sendiri, selalu berdoa di rumah buat kesehatan beliau. Tetapi pada akhir-akhir pada malam itu sebelum pagi harinya dapat kabar ibu dipanggil Tuhan. Kita lagi duduk-duduk di atas di lantai 4 bersama ibu, istri saya. Dia melihat gini, istri saya bilang, kok saya melihat si Ellen, Bu Ellen. Dia membayangkan seperti ada bulan, tiba-tiba awan datang menutupi bulan itu. Tapi di istri saya bergumul, jangan dulu Tuhan, Bu Ellen jangan pergi dulu, belum waktunya, kami butuh beliau. Memang secara manusia, waduh rasanya nggak berat, tetapi karena memang ini sudah kedaulatan Tuhan, saudara. Siapa yang bisa menahan itu? Yang terbaik yang sudah Tuhan perbuat buat Bu Ellen. Amin. Pemusik, kalau mau tanya satu-satu sebenarnya ada banyak kesan. Dia orang yang sangat sayang sama pemusik. Saya sampai iri sama pemusik. Tadi malam saya cerita, kalian itu orang-orang yang sangat disayang sama Bu Ellen. Royal sama pemusik. Saya anggap dia orang yang luar biasa selama hidupnya. Saya bangga memiliki ibu rohani seperti Bu Ellen. Dia menjadi teladan. Saya tahu bahwa sampai saat ini saya berdiri di hadapan ibu bapak, mungkin melayani sampai saat ini berkat bimbingan beliau. Selamat jalan Bu Ellen, sampai ketemu kita dalam kerajaan yang kekal bersama jemaat semua yang mengasihi Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Adrian. Berikutnya saya undang Ibu Anita Elia sebagai juga pelayan yang ada di tempat ini. Silakan Bu Anita. Ya, salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jujur saya masih tidak percaya buat saya pribadi. Karena saya sungguh merasakan bukan hanya kebaikannya. Buat saya Ibu Ellen adalah satu pribadi yang mementori saya. Yang saya tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Yang saya tidak tahu apa-apa tentang berdoa. Dia yang sangat-sangat mementori saya, bahkan untuk menjadikan saya seorang pemimpin pujian. Awal-awal karena saya dari seberang, setiap kali saya ditegur dia, saya sedikit memberontak. Tapi setelah saya melihat, memahami dan mempelajari karakter beliau, beliau adalah seorang mentor yang ingin setiap kita orang binaannya tampil menjadi orang yang sempurna. Artinya di dalam pelayanan kita,
Sungguh-sungguh ibu ini ingin kita itu belajar dengan segenap hati, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Contoh kecilnya ketika saya akan mengikuti kongres di Solo. Ibu Ellen bukan hanya sekedar memberikan saya uang untuk jajan di sana, tapi sampai hal yang terkecil, obat, vitamin dia berikan kepada saya. Saya belajar dari hamba Tuhan ini, sungguh dia adalah orang yang perfect buat saya pribadi. Saya tidak bisa berkata apa-apa ketika saya mendengar hambanya ini sudah dipanggil Tuhan. Saya cuman bengong, dan ketika teman-teman dari grup perjalanan Israel kami menelpon saya katakan, saya bilang, mereka selalu bertanya, tidak pernah mendengar ibu ini sakit, tidak pernah mendengar apa-apa pun tentang ibu ini. Karena saya tahu ibu ini selalu menutupi, selalu menutupi. Mereka sangat-sangat merasakan kebaikan Ibu Ellen selama kami di Israel. Semua mengatakan ibu ini adalah ibu yang sangat baik. Sekalipun mereka baru kenal dengan Ibu Ellen di Israel. Saya tidak bisa berkata apa-apa, kadang saya sering malu sama Ibu Ellen karena terlalu baik mensupport kami. Bukan hanya pelayanan tapi di keluarga kami. Sekecil apapun perhatiannya bagi kami, akan kami kenang. Keteladanan hambanya ini, itulah yang saat ini saya rasakan bagi semua pelayan-pelayan di sini, yang harus kita teruskan dari hambanya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Anita. Berikutnya saya undang Ibu Jen Lumintang. Puji Tuhan, rasanya sangat berat memberikan Kak Ellen selamat jalan. Saya cuma mau cerita saja, seperti teman-teman yang lain. Kak Ellen itu inspirasi bagi kami. Gemblengannya Kak Ellen buat kami sehingga kami bisa seperti ini, membelajarkan kami not untuk menyanyi paduan suara. Dengan sabar Kak Ellen melatih kami sendiri. Harus melatih 4 warna suara, sopran, alto, tenor dan bass. Yang saya mau cerita, sejak Kak Ellen sakit, saya mewakili Grace, kalau mungkin Grace ada ya. Kami ada bentuk tim doa khusus buat Kak Ellen. Setiap hari Senin kami doa puasa. Dan hari Kamis setelah Kak Ellen drop, Gigi nangis telepon dan kami berdoa setelah video call. Kami sambung dengan Zoom yang sudah dikirim Pastor Jeffrey. Setelah berdoa dan Pastor Jeffrey mengirimkan kembali Zoom untuk hari Sabtu jam 7 malam. Saya di jalan waktu saya telepon Grace, apa sebaiknya kita doa malam ini? Oh iya, karena kita doa lagi. Krista boleh kita GG call dan kita berdoa bersama Kak Ellen di telepon video call, nyanyi memuji Tuhan. Setelah itu saya kok sepertinya tidak bisa tidur. Saya call, saya WA Tante Ola, bolehkah kita yang biasa doa pagi, berdoa jam 5. Saya nggak minta setengah 5 karena biasa jam 5. Tante Ola iya, saya chat Bu Dewi, Sorongan, Bu Ewi, semua respon. Grace juga iya, karena saya. Terus saya 10.30 saya chat Krista, bisakah besok 5.15 atau 5.30? Masih telepon dekat Mami, kita mau berdoa untuk unity prayer pagi. Kita berdoa, ada Tante Dela, ada Tante Meis, 8 orang bersama keluarga Kak Ellen, kita berdoa menyembah Tuhan. Dan kami serasanya udah lega sekali karena kami tahu perjuangan Kak Ellen sudah sampai kemarin. Dan yang Kak Ellen beri kepada kami terlalu banyak. Saya mungkin mewakili singer, sampai Kak Ellen mengurus keluarga-keluarga kami juga diperhatikan. Dan satu yang saya ini, tanggal 2 Februari Kak Ellen WA sebelum Kak Ellen masuk ke rumah sakit yang terakhir. Saya tidak perlukan tindakan medis ini dan itu,
tolong doa pribadi ya. Saya mau ini dan mau itu. Saya bilang, iya Kak Ellen, kuat. Itu WA terakhir. Dan masih ada banyak WA. Tapi saya bersyukur bisa mengenal Kak Ellen. Selamat jalan Kak Ellen. Rumahmu sudah tersedia di surga. Kami akan terus sekuat kami meneruskan perjuangan Kak Ellen. Pada Om Yori, Tante Febo, Pak Palin, keluarga. Turut sepenanggungan di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jen. Berikutnya saya undang pemusik, boleh juga menyampaikan kesan terhadap Kak Ellen. Semua boleh maju, nanti salah satu mewakili. Singkat dan jelas. Silakan. Shalom, Bapak Ibu. Kami dari tim musik, ya kami sangat kehilangan sekali ya dengan Kak Ellen. Saya pribadi kurang lebih hampir 20 tahun lah diberikan kesempatan untuk melayani musik gitu. Tempat ini tentunya sudah berganti-ganti juga gitu ya. Kalau dulu masih ada waktu itu masih ada Agus, masih ada Acel, masih ada Jili, masih ada ya Pak Yuri masih di sini ya. Dan juga Liandri, ada Yandeman juga, dan tentunya banyak kenangan gitu ya dengan kami para pemain musik yang sampai yang ada saat ini juga. Kami sama-sama dibimbing, kami sama-sama diarahkan bagaimana kami bukan cuma sekedar memainkan musik, tapi kami melayani Tuhan yang benar, gitu. Karena itu ada setelah ini kami melihat ini, kami sempat tertawa juga, kami mengenang gitu ya, mengenang bahwa seperti yang tadi Pak Adrian bilang ya, mungkin seperti itu memang gitu. Kak Ellen sayang sekali gitu loh dengan kami, karena itu dia banyak menegur, bahkan sampai marah, sering sekali gitu loh, mau lewat WA atau ngomong langsung, dan kami ya kadang sering ngambek gitu ya, tapi tidak menyimpan kemarahan gitu, tapi kami ternyata menyadari bahwa kami semakin bertumbuh, kami semakin diproses dalam melayani Tuhan, dan kami yang ada saat ini, kami bersama-sama melayani Tuhan, bisa melayani Tuhan, bermain musik sampai saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan lewat Kak Ellen juga yang membimbing kami gitu. Karena itu kami mengucapkan terima kasih buat Kak Ellen. Dan akhirnya kami harus mengucapkan selamat jalan Kak Ellen. Sampai bertemu kembali di surga yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih para pemusik di gereja kita yang sudah menyampaikan kesan. Tentu berkat Kak Ellen banyak orang bisa ada, selain juga melalui Bapak Gembala kita bisa dibentuk sehingga menjadi pelayan-pelayan yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Kita dibentuk di gereja ini dan sumbangsih dari Kak Ellen telah mewarnai dan membentuk setiap kita. Silakan sekarang saya undang hambanya pendeta muda Noval Maskat, boleh juga menyampaikan kesan. Shalom Bapak Ibu. Saya secara pribadi, secara emosional kami dekat karena kami tetangga depan. Saya dari kecil juga sangat mengenal keluarga besar Opa dan Oma. Sangat terbantu. Satu kata buat almarhum, peduli. Dia orang yang sangat peduli. Dia care banget. Bahkan keluarga mungkin tidak tahu apa yang Kak Ellen lakukan dengan kepeduliannya. Ke rumah dengan bantuan-bantuan, bicara dengan kata motivasi, chat dengan penghiburan yang terkadang kita tidak mengerti, hal kecil bisa beliau lihat. Terakhir melihat beliau di Zoom, saya dapat linknya, saya lihat di Zoom, saya chat di Zoom message, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan,
kalau boleh diperpanjang kebersamaan kami di muka bumi. Banyak hutang pelayanan yang saya sama beliau bicarakan. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Sebenarnya saya juga pengen sempatkan diri bertemu dan meminta maaf. Karena beliau berapa kali bicara tentang pelayanan seri Yeremia. Tapi saya ada beberapa waktu yang gak sempat bicarakan. Memberi waktu yang luar biasa untuk saya bertumbuh di tempat ini. Peduli dengan anak saya, istri dan keluarga saya. Maafin saya, kalian, kalau banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hatinya. Pertandingannya sudah selesai. Perjalanan hidup sudah diakhirinya. Terima kasih untuk kepedulian. Terima kasih untuk kesabarannya. Dari kecil saya dibimbing sampai memotivasi untuk sekolah pendeta, untuk semuanya. Tuhan memberkati Opa Oma, tetap sehat, kuat. Pak Parlin, Krista, Christopher, Kristi, dan seluruh jemaat Shalom. Biar seluruh apa yang dikerjakannya kita lanjutkan bersama. Sampai akhir kita tetap setia. Tuhan memberkati. Terima kasih buat hambanya Pendeta Noval. Selanjutnya saya undang Komisi Strong dan Youth untuk boleh maju ke depan. Silakan maju ke depan, Strong dan Youth yang diketuai oleh Sarah Dalengkade. Nanti yang maju di depan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Silakan buat Strong Youth yang hadir boleh maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mewakili teman-teman pengurus, aktivis dan jemaat dari Strong Community dan Youth Blessing menyampaikan duka yang mendalam untuk keluarga, untuk Opa, Oma, Pak Parlin serta teman-teman Krista, Kristi, Christopher. Sebelum pandemi, Strong cukup banyak, secara khusus Strong cukup banyak mendapatkan bantuan dari Kak Ellen. Kak Ellen bukan sosok yang cuek, tapi dia sungguh-sungguh peduli akan kebutuhan kami. Dan saya secara pribadi bisa melayani itu semua juga karena bantuan dari Kak Ellen. Saya bukan orang yang punya cukup kepercayaan diri, tapi Kak Ellen adalah orang yang memotivasi untuk melayani, karena kita melayani buat Tuhan, Dek, bukan untuk manusia. Malam sebelum kepergian Kak Ellen, saya ada telepon dengan Kristi, banyak hal kita ngomongin dan kita berdoa sama-sama. Saya bilang sama Kristi, Ti, mungkin ini tidak mudah karena saya tidak ada di posisi kamu. Tapi saya bilang, biarlah segala yang terjadi itu atas izin Tuhan, atas kehendaknya Tuhan. Karena Dia pemilik hidup dan kehidupan kita. Secara manusia kita mau mami sembuh, tapi semua kembali ke Tuhan. Saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ellen. Terima kasih sudah mendidik kami secara keras, disiplin, tapi juga dengan ketulusan dan penuh kasih sayang. Selamat jalan Kak Ellen, sampai bertemu kembali, dan biarlah roh kekuatan penghiburan boleh turun atas setiap keluarga pada waktunya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mewakili Youth Blessing Community.
yang diketuai oleh Kak Krista. Jujur sih bersyukur banget kalau bisa mulai pelayanan muda dari tempat ini. Awal pandemi itu Tante Ellen yang minta bikin satu tim itu buat melayani di tempat ini. Terima kasih juga buat Opa dan Om Parlin yang udah boleh percayain tim kami. Mungkin ada satu yang nggak bisa hadir. Dan saya juga bersyukur bisa jadi saksi gitu. Dari Tante Ellen dibawa ke rumah sakit, terus dirawat, temenin Kak Krista juga. Jadi penopang doa buat Kak Krista, Kristi, Christopher, Kak Koko. Jadi itu pengalaman pribadi kami ada tim. Jadi kami sungguh bersyukur kalau boleh dipercayain oleh Tante Ellen. Terima kasih Tante Ellen. Selamat jalan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih buat Komisi Youth dan Remaja, atau kita sebut di sini Blessing Community dan Strong Community. Selanjutnya kami undang juga salah satu ketua share, Bapak Paulus Sitinjak, boleh juga menyampaikan kesan dan pesan. Silakan Pak Paulus. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita bersabar karena saya percaya banyak yang ingin menyampaikan kesan dan pesan terhadap mendiang Ibu Ellen yang tentu sangat dekat di hati setiap jemaat di tempat ini. Silakan Pak Paulus. Shalom Bapak Ibu. Kalau boleh berkenan istriku boleh bersama di depan. Ya, silakan Grace boleh juga maju. Haleluya. Boleh bicara.
Kak Ellen sangat baik buat kita. Betapa bangganya opa oma punya anak seperti Kak Ellen. Betapa bangganya Pak Parlin punya istri seperti Kak Ellen. Betapa bangganya kita jemaat-jemaat Tuhan punya seorang kakak yang begitu mengasihi kita. Banyak hal yang sudah diperbuat oleh Kak Ellen buat kita. Secara pribadi untuk keluarga kami berdua, Grace dan Paulus. Boleh bicara? Ya Bapak Ibu, waktu saya sakit, Kak Ellen yang selalu support saya percaya kita semua kita semua yang ada di sini juga pasti akan merasakan kebaikan dan perhatian Kak Ellen. Saya pribadi, waktu saya sakit, Kak Ellen yang membuat tim doa puasa juga buat saya. Dan puji Tuhan, waktu Kak Ellen sakit, saya boleh mengambil bagian menjadi tim doa puasa juga buat Kak Ellen. Dia selalu WA saya, dia selalu kabarkan setiap proses-proses yang dia boleh alami. Dia kasih tahu sama saya dan teman-teman tim, kita sama-sama penanggungan sama Kak Ellen. Kita sama-sama ikut merasakan apa yang Kak Ellen rasakan dalam sakitnya. Selamat jalan Kak Ellen. Kekuatan penghiburan buat Pak Parlin, buat Krista, buat Christopher, buat Kristi, buat Oma dan Opa. Mungkin Kak Ellen gak akan video call saya lagi, karena dalam sakitnya dia selalu video call saya, kasih tahu semuanya. Tapi saya mengucap syukur, saya percaya kita akan ketemu lagi sama Kak Ellen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Paulus dan GG. Selanjutnya kami undang dari Komisi Abi Shalom dari Sekolah Minggu. Silakan Pak Adrian Luther. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai Gembala Komisi Anak dan juga Gembala Share Yosua, itu sebabnya saya mengundang untuk pengurus Komisi Anak. Ada? Silakan, karena mereka akan menaikkan pujian. Share Yosua Bulenda kali ya. Saya mengundang juga istri saya, boleh. Sebagai seorang gembala share, gembala komisi, dan juga adik dari Kak Ellen, belum sempat terucap buat Kak Ellen. Tapi saya mau ucapkan terima kasih banyak buat kakak kami, Kak Ellen, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh melayani di gereja ini.
berani mendorong saya mulai menjadi seorang worship leader di tahun 2003 sampai hari ini boleh melayani. Kami minta maaf buat segala apa yang salah, mungkin mendukakan Kak Ellen. Kami minta maaf. Selamat jalan, kakakku. Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh ada melayani Tuhan sejak kami kecil, khususnya saya. Dari kecil saya sudah bersama Kak Ellen dan Kak Parlin. Saya jauh dari orang tua saya. Ellen sebagai kakak dan juga ibu buat saya. Saya tahu melayani. Saya tahu memberi buat orang, peduli dengan orang-orang, semua dari Ellen. Terima kasih Papi Tua, Mami Tua, Kak Parlin, dan semua keponakan saya yang selalu mensupport dan mendukung saya. Saya minta maaf kalau kami punya kekurangan dan kelemahan. Terima kasih GBI Shalom untuk dukungannya buat kakak saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan tetap kuat bersama keluarga kami, Papi Tua, Mami Tua, Kak Parlin, bersama dengan Krista, Christopher, dan Kristi. Selamat jalan Kellen. Selamat jalan kakakku. Sampai jumpa di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Komisi ABI, Shalom. Selanjutnya saya undang kami dari Komisi Dewasa Muda GBI Shalom. Terakhir dan nanti setelah ini kami akan serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Japarlin Marbun. Saya undang pengurus DMBI dan mungkin beberapa anggota yang hadir boleh maju ke depan. Saya selaku Ketua Komisi Dewasa Muda GBI Shalom juga tentu sangat kehilangan Ibu Ellen sebagai sosok pemimpin di tempat ini yang selalu ada bersama-sama di dalam pelayanan. Juga telah tentu selain Bapak Gembala Om Yori yang membentuk saya khususnya sebagai pelayan Tuhan, Kak Ellen juga punya peran yang luar biasa. 20 tahun ini saya ada di GBI Shalom. Tadinya bukan jemaat di sini tetapi istri saya ketika kami menikah dari jemaat, tetapi kami didorong untuk semakin maju dalam pelayanan dan saya berterima kasih tentu kepada Bapak Gembala dan juga khususnya buat Ibu Ellen, Pak Parlin, semua teman-teman ya, buat Kristi, Krista dan Christopher, Ibu Gembala, keluarga yang ada di sini yang telah juga membentuk kita, bukan hanya saya, tapi saya percaya seluruh jemaat. Terlihat dari kedatangan kita hari ini yang memenuhi gereja bahkan di luar. Dari papan bunga yang ada di jalanan kita dapat melihat bagaimana begitu banyak orang mengasihi Kak Ellen. Kami dari Dewasa Muda akan menaikkan pujian. Tetapi sebelumnya istri saya, Ibu Nemi akan bicara sebentar. Ya, saya mau menyampaikan bagaimana Kak Ellen yang saya kenal. Saya mengenal Kak Ellen dari saya sekolah minggu. Kemudian kami sekolah SD di Betel, Kak Ellen mengajar seni musik. Dan saya remaja, saya mengikuti remaja pemuda. Nah, Kak Ellen membimbing saya. Jadi kehidupan saya sampai saat ini tidak terlepas dari bimbingan Kak Ellen. Tidak selalu mulus hubungan kami, tidak selalu baik-baik saja, tapi kadang ada selek-selek sedikit. Saya merasa saya seperti Kak Ellen seperti kakak sendiri gitu. Jadi kadang saya suka ngambek juga, suka ya itulah tandanya bahwa ada kedekatan di antara kita. Dimana kalau Kak Ellen ada yang hal-hal yang saya nggak setuju atau apa, saya langsung juga saya nyatakan kalau saya nggak suka, saya nggak setuju gitu. Tapi Kak Ellen tahu saya seperti apa dan Kak Ellen selalu mengalah. Kak Ellen langsung telepon saya, Kak Ellen bilang bukan begitu Nemi maksud saya, Kak Ellen minta maaf ya. Selalu Kak Ellen yang minta maaf gitu. Jadi dia seperti memang menganggap saya seperti adiknya gitu. Jadi saya merasakan kalau dibilang hubungan mulus-mulus saja enggak, tapi kita ada kedekatan seperti kakak adik. Kadang ribut, kadang damai, tapi kebanyakan memang baik. Kebanyakan Helen baik. Kalau selek-selek itu sedikit, ada aja tapi sedikit. Tapi kebanyakan memang perhatian, selalu nanya kabar, banyak yang kita bahas, hal-hal yang, tapi ya Kak memang terlalu cepat. Saya juga menyesal tidak banyak yang saya buat selama Kak Ellen sakit. Karena saya juga menjaga karena keadaan COVID, kita nggak bisa ke sana. Saya cuma minta maaf karena saya tidak berbuat banyak waktu Kak Ellen sakit. Saya hanya bisa berdoa buat Kak Ellen yang terbaik Tuhan berikan. Dan saya turut berduka bersama keluarga Pak Parlin, Krista, Christopher, Kristi, Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih, Tuhan memberkati.